Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat belajar bersama. Walaupun daring tapi semangatnya nggak boleh garing. Sudah semester 7, semangatnya harus lebih lagi, nggak boleh loyo. Oke. Saya Muhammad Aminuddin dari kelompok 1 sebagai pemateri pertama. Perkenankan saya akan menjelaskan tentang sedikit menjelaskan tentang pengertian jurnalistik, publistik, pers, media massa, dan informasi. Yang pertama adalah jurnalistik. Jurnalistik adalah proses perolehan berita, pengelolaan, dan penyebaran kepada khalayak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jurnalistik merupakan pekerjaan mengumpulkan, menulis, dan menyebarkan berita di surat kabar dan sebagainya yang menyangkut kewartawanan dan persurat kabaran. Itulah jurnalistik. Jurnalistik sebagai proses perolehan, pengelolaan, dan penyebaran tentang berita, itu tentang jurnalistik. Kemudian tentang publistik. Publistik ini lebih kita mungkin lebih mencocokkan kepada kata publikasi, ya, memang seperti itu. Publistik berasal dari bahasa Latin publicare yang artinya mengumumkan. Ya, publistik merupakan bagian dari ilmu komunikasi yang mana lebih mendalam kepada penyampaian informasi kepada khalayak umum. Ya, publistik yaitu penyebaran informasi kepada khalayak umum melalui media massa. Itu tentang publistik. Selanjutnya adalah pers. Oke, ini tentang pers. Tentang pers mungkin banyak yang salah mengartikan seperti itu. Pers dengan jurnalistik. Mereka bahkan seakan-akan menyamakan tentang pers dan jurnalistik. Padahal keduanya ini adalah sesuatu yang berbeda, pengertian yang berbeda. Bukan hanya khalayak awam saja, barangkali dari jurnalis dan wartawan pun tidak mengetahui tentang hal ini. Kalau tadi saya menjelaskan tentang jurnalistik adalah proses pengumpulan, penulisan, penyebaran berita. Sekarang tentang pers adalah lembaga atau organisasi sosial, media, komunikasi yang menjalankan tugas jurnalistik. Ya, secara gampangnya jurnalistik adalah prosesnya, sedangkan pers adalah lembaganya. Jadi keduanya adalah sesuatu yang sangat berkaitan, sesuatu yang sangat berhubungan. Jika jurnalistik adalah menekankan pada proses perolehan dan penyebaran berita, perolehan dan pengelolaan berita, sedangkan pers lebih fokus kepada pengelolaan lembagaan yang memungkinkan berita itu dapat dipublikasikan. Begitu tentang pers dan jurnalistik. Jadi tidak bisa disamakan jurnalistik dan pers. Oke. Selanjutnya adalah media massa. Oke, media massa saya kira teman-teman sudah banyak mengetahui, mendengar. Ini adalah sesuatu yang sudah familiar di telinga teman-teman. Walaupun banyak sudut pandang tentang media massa. Media massa adalah alat bantu utama dalam penyebaran informasi massa. Ya, itu adalah tentang media massa. Ya, seperti media cetak, media cetak yang meliputi surat kabar, tabloid, koran, dan lain sebagainya. Atau mungkin lewat media elektronik, TV, radio, ya, atau mungkin lewat internet. Atau bahkan sekarang
sudah sangat banyak media massa di internet ya, Kompas, detik.com, ya sudah sangat banyak ini seiring dengan perkembangan zaman. Yang terakhir adalah informasi. Dari yang tadi kita bahas tentang jurnalistik, tentang publistik, tentang pers, yang penting inti dari jurnalistik, publistik, dan pers, media massa adalah tentang menyebarluaskan informasi, menyampaikan informasi, ya. Jadi kalau nggak ada informasi, mereka yang nggak bisa menyebarkan, atau ya bisa dikatakan mereka kosong tanpa pekerjaan. Maka informasi secara pengertian gampangnya adalah informasi adalah data yang telah diolah, ya, data yang telah diolah. Karena informasi itu dari data-data gitu. Data itu banyak, seperti data umur siswa, absen, daftar hadir, itu adalah merupakan data. Cuman tetapi data ini masih mentah dan harus diolah terlebih dahulu sehingga menjadi sebuah informasi. Oke, dari saya sebagai pemateri pertama sekian. Ikan hiu makan tomat. Thank you so much. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua, Tri Awini. Mangga. Ya, saya akan sedikit memaparkan mengenai tentang prinsip-prinsip jurnalistik ya, ini sebagaimana yang dijelaskan dalam buku The Element of Journalist ya, bahwa prinsip-prinsip jurnalistik terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu mengenai kebenaran dan akurasi. Nah, maksudnya dalam kebenaran dan akurasi tersebut itu menjelaskan bahwa kebenaran, bahwa jurnalis ini tidak bisa menjamin kebenaran, tapi mampu mendapatkan fakta yang benar. Itu prinsip utama jurnalisme. Nah, para jurnalis wajib untuk menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena kebenaran yang dicapainya pun itu bukan hanya sekedar akurasi atau sumber terpercaya saja. Kebenaran yang dicapainya pun bukan sekedar akurasi dan terpercaya saja, karena melainkan kebenaran yang praktis dan fungsional. Nah, di sini nih perlu kebenaran dan akurasi yang sebenar-benarnya dalam menyampaikannya ya. Karena kebenaran jurnalisme itu adalah merupakan suatu yang dimulai dengan disiplin profesional dalam pengumpulan dan verifikasi fakta. Jadi harus sebenar-benarnya ya. Terus selanjutnya itu loyalitas atau kesetiaan kepada warga masyarakat. Nah, maksudnya bahwa kesetiaan itu tidak hanya untuk dalam hal tertentu saja, tetapi juga di sini penting untuk masyarakat. Karena apa? Contohnya misalnya itu dalam pemasangan iklan itu ya, itu kalau tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Nah, ini itu tertujunya lebih fokuskan kepada warga masyarakat ya kan. Nah, contohnya bila menyediakan berita, contohnya wartawan menyediakan berita tanpa ada rasa takut untuk apa? Memihak. Maka mereka harus memelihara kesetiaan tersebut pada warga masyarakat. Nah, dan kepentingan publik yang lebih luas ya kan. Selanjutnya itu disiplin verifikasi. Maksudnya itu kan jurnalisme itu adalah setia ya, disiplin pada verifikasi. Nah, artinya juga yang berarti bahwa kita itu dapat mengecek dan menelusuri, maksudnya bukan menasehati, dapat mengecek dan menelusuri mengenai tentang sumber-sumbernya. Verifikasi terhadap berita harus dilakukan dengan apa? Lakukan itu independen juga bukan hanya soal netralitas, tapi karena ada jurnalis yang terlihat tidak netral, namun informasi
yang disampaikan dan diberitakan dengan sebenar-benarnya. Informasi beritakannya kan harus dengan sebenar-benarnya. Terus ya, independen ya, terikat. Terus selanjutnya itu jurnalisme juga bertindak sebagai pemantauan. Nah, di sini juga pemantauan. Maksudnya itu dalam arti bahwa jurnalis bertindak sebagai pemantauan ini yang independen terhadap kekuasaan. Tugasnya itu apa? Mampu mengangkat laporan, ya, mampu mengangkat suara-suara yang lemah, tidak mampu untuk bersuara sendiri. Terusnya selanjutnya itu jurnalisme juga harus, yang keenam itu jurnalisme harus menyediakan forum untuk apa? Forum kritik, ya kan? Terus juga komentar dan tanggapan dan tanggapan publik. Nah, apapun media yang digunakan, ya kan, jurnalisme itu harus mampu menyediakan forum di mana forum tersebut itu dapat membuat publik mengingat masalah-masalah yang sangat penting, sehingga mereka itu dapat membuat penilaian yang bersikap yang diskriminasinya, ya. Tujuan 7 itu membuat hal-hal yang penting yang menjadi menarik, membuat hal penting yang menarik dan relevan. Ini itu maksudnya apa? Maksudnya itu mencari dan menemukan mengenai membuat hal penting yang menjadi menarik dan relevan untuk didengar, dibawa, maupun informasi yang disampaikan pun harus dapat memenuhi kebutuhan yang ingin memahami. Nah, selanjutnya itu yang ke-8 itu berita yang disampaikan komprehensif dan proporsional. Maksudnya ini bahwa jurnalistik harus mampu menciptakan petunjuk bagi masyarakat. Agar apa? Dengan tujuan agar mampu memahami masalah yang diberikan. Nah, karena itu berita yang dibuat harus komprehensif, ya. Berita yang dibuat harus komprehensif dan profesional dalam arti harus berimbang dalam penyajiannya. Nah, kalau komprehensif dalam arti itu mencakup luas, ya. Selanjutnya itu mengikuti hati nurani. Nah, di sini nih maksudnya mengikuti hati nurani itu dalam hal bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab seperti apa kalau kita yang digunakannya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Siti Sofia Nurjana selaku presentator ketiga akan menjelaskan materi mengenai fungsi jurnalistik. Nah, oke, langsung saja. Fungsi utama jurnalistik adalah penyebaran informasi atau pemberitaan. Nah, kebutuhan akan informasi ini amat sangat penting karena dengan adanya informasi dan pemberitaan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi maupun spiritual. Dengan adanya informasi ini akan memberikan arah dan langkah dalam mengarungi kehidupan. Seorang politikus dapat memperoleh informasi tentang kejadian-kejadian yang melanda suatu negara, juga kebijakan-kebijakan politik suatu negara. Begitu juga seorang pedagang akan mengetahui informasi tentang harga-harga yang ada di pasar dan sebagainya. Tetapi jika informasi itu tidak ada, maka akan membawa kepada kebuntuan dalam kehidupan. Di samping informasi tersebut, jurnalistik juga memiliki fungsi-fungsi yang lain dalam masyarakat. Di antaranya ada fungsi mendidik, fungsi menghibur, fungsi sebagai penyalur dan pembentuk pendapat umum, dan fungsi kontrol sosial. Untuk memahami fungsi-fungsi tersebut, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, yaitu fungsi mendidik. Fungsi mendidik ini dapat dikatakan bahwa di negara-negara yang sedang berkembang, peran dan fungsi jurnalistik harus lebih aktif dalam memberikan informasi sehingga dapat meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Nah, jurnalistik harus memuat tulisan-tulisan yang mengandung ilmu pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah ilmunya. Nah, fungsi mendidik ini bisa secara implisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana, cerita bersambung, atau berita bergambar yang mengandung pendidikan. Yang kedua, fungsi menghibur. Sudah jelas ya bahwa dalam tulisan atau berita menginformasikan kepada khalayak tentang suatu hubungan sosial antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. Nah,
hubungan rohaniah antara tokoh yang diberitakan dengan orang-orang yang menjadi pembaca berita mengenai tokoh tersebut. Nah, dengan adanya ikatan ini akan menghubungkan antara tokoh dan pembaca sehingga ada kedekatan perasaan yang mendalam dan dapat mengetahui tokoh yang dimaksud gitu ya. Kemudian yang ketiga, fungsi sebagai penyalur dan bentuk pendapat umum. Nah, dengan adanya berita atau informasi yang berpengaruh, maka akan membentuk pendapat para pembacanya dan berpikir sesuai dengan pola yang diinginkannya. Dalam hal ini, setiap tulisan sesungguhnya akan selalu membentuk sebagian dari pendapat umum. Kemudian, fungsi yang terakhir sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial ini merupakan salah satu fungsi jurnalistik pers yang sangat penting, terutama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, bahkan jurnalistik dan pers ini dianggap sebagai kekuatan keempat dalam sistem politik kenegaraan, apalagi menerapkan sistem pemerintahan demokratis. Nah, kekuatan yang dimaksud sebelum kekuatan kenegaraan tersebut dalam sistem politik kenegaraan, apalagi menerapkan sistem pemerintahan demokratis. Nah, kekuatan yang dimaksud sebelum kekuatan kenegaraan tersebut adalah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, fungsi sebagai kontrol sosial ini untuk mengontrol atau mengawas lingkungan, khususnya kepada pemerintah dan para aparatnya. Oke, cukup sekian materi fungsi jurnalistik dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Lutfi. Kepadanya saya silahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Siti Sofian Nurjannah. Materi selanjutnya adalah tujuan jurnalistik, bahwa perkembangan jurnalisme di era modern mempunyai prasyarat yang semakin ketat. Berita yang disodorkan seharusnya mengandung kebenaran yang disertai dengan fakta yang akurat. Pemberitaan juga harus mengandung kebauran dan aktualitas. Dengan demikian, media massa yang terlambat memberikan berita akan dianggap memberikan berita basi yang akhirnya ditinggalkan oleh pembacanya. Hasrat masyarakat modern yang serba ingin cepat dan akurat membuat media massa terpontang-panting untuk memenuhi hasrat masyarakat tersebut. Semakin beragamnya manusia dengan segala macam kesukaannya, maka semakin beragam pula berita yang ditawarkan. Dari berita perang hingga tempat pelesiran yang menarik, lengkap dengan menu makanan yang mengundang air liur. Jika dunia terus berubah, maka masyarakat akan semakin beragam kebutuhannya, serta teknologi semakin maju. Apakah tujuan jurnalisme akan bergeser? Jurnalisme adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang yang berkaitan dengan tulis menulis dan diumumkan. Berikut adalah akan saya sampaikan tujuan jurnalisme, yaitu memberikan informasi kepada masyarakat agar warga dapat mengatur diri sendiri. Media massa sangat membantu kita dengan cara menyuguhkan berita-berita yang terjadi di lingkungan, sehingga masyarakat dapat mengenali permasalahan di sekelilingnya yang mungkin saja terlewat dari keseharian atau tidak disadari. Dengan adanya pemberitaan tersebut, kebenaran berita menjadi dasar dari tindakan-tindakan yang diambil oleh masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu untuk membangun masyarakat. Berita yang menyuarakan kondisi kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan dan terlupakan dapat mendorong kelompok-kelompok masyarakat yang lain untuk membantu keluar dari permasalahan yang dialami. Dalam skala yang lebih besar dapat mendorong negara untuk membuat kebijakan yang pro rakyat. Kemudian yang ketiga adalah untuk memenuhi hak-hak warga negara. Hak-hak ini bisa berarti mendapatkan informasi yang benar dan akurat. Media massa adalah alat yang efektif untuk menyuarakan hak rakyat, baik melalui berita yang ditulis oleh wartawan maupun melalui opini dan surat pembaca yang ditulis dalam media massa. Kemudian dan tujuan yang terakhir adalah untuk menyuarakan
hak-hak warga. Jurnalisme juga dapat dijadikan tolok ukur demokrasi sebuah masyarakat. Semakin demokratis sebuah masyarakat, maka semakin kuat pula posisi media massa. Begitu pula sebaliknya, dalam masyarakat yang demokratis, masyarakat bebas menyuarakan pendapatnya dan menuntut hak-haknya melalui media massa. Hal ini tentu tak akan terjadi dalam masyarakat yang dipimpin oleh penguasa otoriter. Dalam masyarakat otoriter, media massa hanya sekedar corong bagi kekuasaan. Ya, terima kasih.